Bab 262 Siapa Aku? 3 tahun kemudian, Xiao Chen bertemu dengan Raja Singa Emas yang berubah menjadi Cheng Ren di dataran setan. Raja Singa Emas telah berubah menjadi Cheng Ren, yang menunjukkan bahwa budidayanya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun ia terlihat seperti anak laki-laki tampan berusia 11 atau 12 tahun, aura pembunuhnya membuat kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Rambut emas di kepalanya seperti api ilahi emas yang menyala, bergerak mengikuti angin, menyebarkan cahaya keemasan. Saat dia melihat Xiao Chen, cahaya ilahi emas di sekelilingnya melonjak ke langit, dan Raja Singa Emas tampak seperti itu bermandikan cahaya ilahi, memberi orang perasaan tidak mungkin tercapai. Perlahan naik ke langit, cahaya ilahi menembus langit. Meskipun mata Raja Singa Batu Emas setengah tertutup, cahaya yang sesekali menyebar seterang kilat, yang sangat menyilaukan, sehingga menyulitkan orang untuk melihatnya. Pemaksaan yang sangat kuat menyebar, seperti lautan luas yang menggulung langit, dan gelombang tak berujung menderu melintasi langit dan bumi, membuat hati orang-orang bergetar. Ini sama sekali bukan ilusi. Xiao Chen benar-benar merasa seolah-olah sedang menghadapi lautan luas, dan seluruh dunia gemetar di bawah tekanan, kekuatan yang tak terlihat. Kamu pantas mati. Hanya 3 kata singkat yang mengungkapkan tekad dan niat membunuh Raja Singa. Itu adalah pemandangan yang konyol namun menakutkan. Sikap dan momentum seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun membuat orang merasa sedikit tidak nyata. Saat dia selesai berbicara, kekosongan tempat dia berdiri runtuh, dan kemudian garis emas retakan menyebar ke arahnya Xiao Chen seketika. Terkoyak secara berliku-liku, retakan emas itu lebarnya 10 kaki dan panjangnya ratusan kaki. Itu dipenuhi dengan aura kekerasan. Kekuatan penghancur mengalir keluar dari ruang dimensi yang robek dan berguling ke arah Xiao Chen. Tak terhentikan, Xiao Chen langsung terbang mundur ratusan kaki dengan kecepatan 8 fase, dan kemudian mengguncang gelombang pedang Lingqi, menghancurkan akibatnya yang menyebar ke depan, dan retakan emas besar berhenti tidak jauh di depannya. Tak perlu dikatakan lagi tentang kekuatannya, dalam hal momentum saja, Raja Singa Emas bahkan lebih mendominasi dibandingkan 3 tahun lalu. Kapan binatang kecil itu akan kembali? Suara anak laki-laki pirang itu dingin, dan dia memandang Xiao Chen dengan kejam, seolah-olah Xiao Chen sudah menjadi daging di talenan. Xiao Chen memandangnya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Dia dengan cepat menyesuaikan kondisi fisiknya dan dengan cepat memperbaiki luka yang dideritanya akibat pertempuran sengit dengan gadis iblis dari Istana Iblis, Jue Dao, dan lainnya. Raja Singa Emas tampak sangat kuat, menatap Xiao Chen di langit, dan berkata dengan kejam, "Aku akan menghancurkan tubuhmu, menyegel jiwamu ke neraka, dan memintamu mengirim pesan kepada binatang kecil itu, mengatakan bahwa aku hidup selamanya. Dunia menunggunya kembali, menunggu untuk mengambil nyawanya." Petik 2. Bang, bang, bang. Tulang-tulang Xiao Chen terus mengeluarkan suara, darah bersirkulasi lebih cepat, dan kulitnya bersinar dengan harta karun. Akhirnya, dia membuka matanya dengan acuh tak acuh, meluluhkan para prajurit. Kekuatan magis pemurnian tubuh membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Di depan Keke, kamu akan selalu menjadi tragedi. Yang terbaik adalah jangan pernah bertemu dengannya, jika tidak, kamu akan ditakdirkan untuk hidup dalam kegelapan. Bahkan jika kamu tidak terkalahkan, kamu pasti akan gagal di depan. Xiao Chen, kata-kata sederhananya seperti guntur dan kilat. Itu menghantam hati Raja Singa Emas. Pertempuran 3 tahun lalu masih tergambar jelas di benaknya, membuatnya tak terlupakan selamanya. 3 kekuatan magisnya yang menantang surga dihancurkan oleh putri salju yang polos dan lincah itu binatang buas dalam keadaan linglung.
Dia tidak ingin mengingat kembali masa lalu yang tragis. Ya, salah satu dari 3 kekuatan magis legendaris tidak ada bandingannya, tapi semuanya dihancurkan oleh binatang kecil seputih salju. Pertarungan itu membuat Raja Singa Emas masih merasakan tubuhnya gemetar saat memikirkannya. Namun, dia akhirnya masih memiliki harapan. Ketika mata vertikal ketiga benar-benar terbuka, dia akan menjadi yang tertinggi. Dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengalahkan binatang kecil seputih salju dengan mata vertikal ketiga. Mata Raja Singa Emas dingin. Tidak ada yang mengenal dirinya lebih baik dari dirinya sendiri. Ras mereka selalu berada di puncak perlombaan. Setelah memasuki tahap dewasa, hampir tidak ada lawan kecuali para dewa leluhur binatang suci. Ras mereka diturunkan dari generasi ke generasi, dan jika mereka tidak dapat menemukan pasangan dari ras lain, mereka akan mengalami musibah pemusnahan. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang muncul. Menurut legenda, di dunia saat ini, ia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Aku akan mengirimmu ke neraka. Kata-kata Raja Singa Emas terdengar dingin. Mata kanan anak laki-laki pirang itu tiba-tiba terbuka, dan cahaya kehancuran menyebabkan matahari di langit kehilangan warnanya seketika, pecah menjadi saluran luar angkasa dan menembak ke arah Xiao Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang terkesima. Ini sebanding dengan pisau terbang Xiao Li, dan menghancurkan ruang. Xiao Chen menghindarinya dengan kecepatan 8 fase, tetapi akibat dari cahaya kehancuran masih hilang. Xiao Chen tidak berani gegabah. Vas kesempurnaan ditembakkan dalam sekejap, dan vas kristal besar digantung di atasnya kepalanya, meletus. Cahaya ilahi yang indah bertabrakan dengan cahaya kehancuran. Boom! Cahaya yang menyala-nyala melesat langsung ke langit. Seolah-olah matahari meledak di sini. Ruang itu runtuh. Xiao Chen tiba-tiba terlempar, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Raja Singa Emas yang kuat, garis keturunan terkuat yang berdiri di puncak perlombaan, memaksa Xiao Chen kembali setelah cahaya kehancuran. Kekuatan Raja Singa Emas, yang berubah menjadi Cheng Ren, telah berkembang pesat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan kekuatan magisnya yang tak tertandingi, Xiao Chen mungkin akan mendapat masalah jika dia harus menghadapinya secara langsung. Raja Singa Emas baru berada di dunia ini selama 7 atau 8 tahun, dan dia telah mencapai prestasi seperti itu, yang membuat umat manusia kecewa. Warisan garis keturunan ini membuat para pembudidaya manusia melihat ke langit dan menghela nafas. Di hadapanku, para kultivator di bawah level yang sama seperti semut. Anak laki-laki pirang itu sangat sombong, dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dan mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Xiao Chen tidak marah, dia memiliki bakat bertarung yang sangat kuat. Begitu dia terlibat dalam duel, tidak ada yang bisa membuatnya tidak stabil secara emosional. Kehancuran. Masih berupa cahaya kehancuran, anak laki-laki pirang itu terbang ke depan, cahaya kematian di mata kanannya begitu menakutkan, cahaya darah yang tak berujung naik ke langit, dan Xiao Chen diselimuti dalam sekejap. Anjing laut singa yang tak takut. Pada saat ini, Xiao Chen menyatukan kedua tangannya, dan Raja Singa Emas muncul dalam sekejap, mengaum ke langit dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ia melonjak dengan fluktuasi energi yang mengerikan, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan api ilahi emas melonjak di sekitarnya. Cahaya keemasan yang terang melesat langsung ke langit, dan dengan keras menghantam cahaya kehancuran. Segera setelah segel ini keluar, anak laki-laki pirang itu menjadi gila, dan rambut pirangnya berdiri tegak dalam sekejap. Api emas keluar dari tubuhnya, dan langit dipenuhi dengan api ilahi emas, menyala dengan berkobar. Xiao Chen,
Beraninya kamu mencari kematian. Anak laki-laki pirang itu sangat marah. Dia dikenal sebagai garis keturunan terkuat di puncak perlombaan. Meskipun anjing laut singa yang tak kenal takut itu sangat kuat, masih sulit untuk menahan cahaya kehancuran dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Anak laki-laki berambut pirang itu jauh lebih kuat sekarang. Hampir dalam sekejap, Raja Singa Emas yang dibentuk oleh segel itu hancur dan menghilang antara langit dan bumi. Bocah pirang itu memikirkan keras-keras Xiao Chen dan menerkamnya, ingin merobeknya dengan tangannya. Ingin berkompetisi dalam keterampilan bertarung tanpa mengandalkan kekuatan magis. Xiao Chen mencibir, menunggu kesempatan ini, dia dengan sengaja membuat marah pihak lain, membuatnya kehilangan akal sehatnya dan sulit untuk tetap tenang. Xiao Chen bergegas tanpa ragu-ragu, dan muncul dengan anjing laut singa yang tak kenal takut. Raungan singa yang menggemparkan bumi keluar, dan langit berguncang. Anak laki-laki pirang itu sangat marah, mengulurkan tangan kanannya, dan cakar singa emas besar muncul di depan telapak tangannya, menghancurkan singa emas yang mengandung energi, dan mencakar tubuh Xiao Chen. Gaya membunuh Tuhan. Xiao Chen menampilkan jurus pertama dari 4 sansu utama. Keterampilan magis ini adalah jurus yang menakutkan dan fatal. Langit penuh dengan pedang, melonjak seperti lautan yang marah, menyerbu ke arah bocah pirang itu. Salah satu pedang ajaib, pedang surgawi, sangat besar dan menjulang tinggi ke langit. Mengikuti gerakan tangan Xiao Chen, pedang itu dengan cepat menutup dan memotong ke arah Raja Singa Emas. Kekosongan sedang musnah, energinya melonjak dengan hebat, dan pedang yang tak berujung berdampak, semuanya terfokus pada satu titik, anak laki-laki pirang. Raja Singa Emas mengeluarkan raungan panjang, dan rambut pirangnya menari-nari dengan liar. Meskipun dia masih muda, auranya seperti seorang penguasa dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya seperti kilat, dan tangannya menopang alam semesta. Dia bergerak ke atas dan ke bawah, dengan satu tangan melawan pedang dewa yang menjulang ke langit, dan tangan lainnya melawan pedang dewa yang mencapai langit. Dia memukulnya dengan banyak kekuatan, dan seluruh dunia runtuh, dan puluhan juta pedang runtuh, bahkan pedang dewa besar dan pedang surgawi patah. Xiao Chen terkejut dan terbang mundur, dan darah mengalir dari tubuhnya, sembur dari mulut. Raja Singa Emas setengah menyipitkan matanya dan menatapnya dengan kejam, berkata, apakah itu kekuatan magis atau keterampilan bertarung? Klan kita tidak ada bandingannya di dunia. Xiao Chen tidak merasakan depresi apapun sudut mulutnya, masih memiliki semangat juang yang tinggi, dia menjadi lebih kuat ketika dia bertemu dengan yang kuat. Jika aku menyuruhmu mati, kamu tidak akan pernah hidup. Anak laki-laki pirang itu maju selangkah, menghilang begitu saja, dan muncul di depan Xiao Chen, mengangkat tangannya untuk menyerang. Xiao Chen bergegas dengan kecepatan 8 fase, dan kemudian menukik ke bawah dengan kepala dan kakinya. Gelombang pedang lingki dan segel 10 kali lipat yin dan yang ditembakkan pada saat yang bersamaan. Lingkaran kehancuran bergetar, dan segel Tai Chi berputar, semuanya mengenai anak laki-laki pirang itu. Raja Singa Emas mencibir, bergerak setengah kaki ke samping, menghantam langit dengan kedua tangannya, langsung menghancurkan gelombang pedang lingki dan segel 10 kali lipat yin dan yang, dan mengulurkan tangan untuk meraih Xiao Chen. Xiao Chen menendang ke udara, membalikkan tubuhnya, bergegas dengan kepala dan kakinya, dan melangkah ke arah mata Raja Singa Emas. Tentu saja, harus ada jarak di antara mereka, dan itu benar-benar berdampak pada cahaya. Mustahil bagi Xiao Chen untuk benar-benar mendekati bocah pirang itu jika mata lawannya terbuka, bahkan dengan kecepatan 8 fase dalam jarak dekat, itu mungkin akan lebih berbahaya. Bang bang, tinju anak laki-laki pirang itu mengenai telapak kaki Xiao Chen dan langsung menghempaskannya.
Xiao Chen langsung membalikkan badan dengan kecepatan 8 fase, menyapu kaki kanannya jauh-jauh, dan menyapukan cahaya yang menyala-nyala ke arah pinggang dan perut anak laki-laki pirang itu. Hah! Anak laki-laki pirang itu mencibir, menghancurkan cahaya menakutkan itu lagi, lalu tiba-tiba membuka mata kanannya, dan cahaya kehancuran tiba-tiba melesat ke arah Xiao Chen. Hasil ini tidak membuat Xiao Chen takut, dia telah menjaga mata lawan, menunggu kesempatan ini. Saat dia melihat kelopak mata lawan bergetar, kecepatan 8 fase telah terbuka, yang mewakili kecepatan dunia saat ditembak. Xiao Chen sudah menghindar dan bergegas menuju Raja Singa Emas dari samping. Saat anak laki-laki pirang itu berbalik, Xiao Chen sudah bergegas ke arahnya dengan gerakannya yang sangat cepat. Kekuatan magis dunia 8 fase muncul. 4 fase bumi, api, angin dan air berputar dan berubah menjadi cahaya kacau. Seluruh pribadi Xiao Chen menjadi sumber kehancuran. Ribuan energi pedang kacau ditembakkan ke Raja Singa Emas dari jarak dekat. Ini jelas merupakan serangan yang sangat menakutkan. Anak laki-laki pirang itu berubah warna dan dengan cepat menghindar. Di saat yang sama, dia menoleh dan menembakkan cahaya kehancuran. Tangannya juga bergerak terus-menerus, menghancurkan ruang. Xiao Chen telah bergabung ke dalam cahaya kacau, mengelilingi anak laki-laki pirang itu dan terus-menerus menembakkan energi pedang kacau. Pada saat yang sama, 4 gaya pembunuh Dewa Sansu, gaya runtuh, gaya penekan iblis, dan gaya kekacauan terbalik ditembak pada saat yang sama. Dalam cahaya kacau yang tak ada habisnya, tidak ada seorang pun. Orang-orang tahu apa yang terjadi. 4 sansu utama terbuka satu persatu terus-menerus dimusnahkan. Ada himne dari surga dan requiem dari neraka yang melayang keluar. Cahaya tak berujung memudar, dan langit dan bumi setelah sadar kembali. Xiao Chen mundur ribuan meter dengan kecepatan 8 fase, dan darah terus mengalir dari tubuhnya, mulut. Di bagian lain langit, Raja Singa Emas juga mengalami trauma. Rambut panjangnya, yang awalnya seperti api emas, terpotong oleh Chaos Sword Ki, hampir menyentuh kepalanya. 4 fase dan 4 tangan yang tersebar digabungkan menjadi satu. Benar saja, ada beberapa trik. Bocah pirang itu sepertinya mengenal Xiao Chen dengan baik, dan benar-benar mengetahui kekuatan magis yang dia tunjukkan setelah dia batuk seteguk kelima darah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika tidak ada kemampuan lain, maka sudah waktunya bagi saya untuk mengirim Anda ke jalan Anda. Petik 2. Xiao Chen membuat keputusan tegas dan ingin mundur. Meskipun masih ada rahasia yang dia pelajari darinya langit dan bumi, dia merasa masih belum bisa membunuh singa emas itu. Bagaimanapun, pihak lain baru saja membuka matanya. Ini bukan lagi Raja Singa 3 tahun lalu. Anak laki-laki berambut pirang saat ini mungkin membunuh manusia setengah dewa hanya dengan sekejap mata. Bahkan jika kamu memiliki kecepatan 8 fase, kamu tidak bisa pergi. Saat kita bertemu, kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Dunia ini telah lama terhubung dengan tanah reinkarnasi. Raja Singa Emas berteriak dengan dingin, pergilah ke neraka dan tempat itu. Mari kita temui binatang-binatang kecil itu. Reinkarnasi. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa seluruh dunia telah meredup, dan segala arah sepertinya terhubung ke neraka. Reinkarnasi dimulai. Dunia sedang bergejolak, dan kabut hitam tak berujung menyelimuti dunia. Xiao Chen merasa bahwa dia benar-benar terjebak. Pergilah ke neraka, singa emas itu meraung, tapi tiba-tiba berhenti karena terkejut. Dunia bawah muncul, dan ruang mati menyelimuti dunia, tetapi ada 3 kelompok cahaya yang bersinar di langit yang gelap. Jika Anda perhatikan lebih dekat, mereka tampak seperti 3 bola kristal besar, masing-masing dengan kerangka seputih salju di dalamnya. Kerangka pertama duduk di kehampaan,
memandang ke langit yang gelap, dan berkata pada dirinya sendiri, "Siapakah saya?" Kerangka kedua menopang dagunya, dan berkata pada dirinya sendiri seperti seorang pemikir, "Dari mana asal saya?" Kerangka ketiga tengkorak itu melihat ke bawah ke bumi yang gelap, berpikir dalam hati, "Kemana saya akan pergi?" Bab 263 Raja Kerangka. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Saya mau kemana? Pertanyaan abadi yang diajukan dari mulut tiga kerangka ini sungguh aneh. Raja Singa Emas dengan paksa memulai reinkarnasi, dan dunia kematian muncul, menutupi seluruh daratan. Ada kegelapan di dataran iblis, dan mustahil untuk melihat bahkan dengan jari seseorang. Energi dunia bawah yang tak ada habisnya melonjak dengan gila-gilaan. Neraka akan datang, kerajaan kegelapan akan datang. Dalam kegelapan tak berujung yang dipenuhi aura kematian, tiga kelompok cahaya seperti kristal menyilaukan, dan tiga kerangka tiba-tiba muncul di langit di atas neraka. Kerangka seputih salju itu seputih batu giok, memancarkan cahaya lembut, seolah-olah diukir dari batu giok berlemak. Ketiga kerangka tersebut memberikan ilusi kepada orang-orang. Alih-alih perasaan menakutkan, mereka memiliki aura lembut dan suci, seperti jika mereka bukan tulang dari neraka, tapi dewa dari surga. "Siapa kamu?" teriak Raja Singa Emas, sangat terkejut di dalam hatinya. Ketiga kerangka itu sepertinya telah memenjarakan dunia dan memblokir kekuatan reinkarnasi kekuatan. Mendengar anak laki-laki berambut pirang menanyakan hal ini, kerangka pertama berkata tanpa berpikir, "Siapa aku? Aku bertanya padamu." Raja Singa berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, "Jangan bertingkah gila di depanku." "Saya, siapa?" Saya telah bertanya pada diri sendiri, bertanya kepada orang lain, bertanya tentang lautan luas, bertanya tentang bumi yang luas, bertanya tentang bintang-bintang yang luas, bertanya tentang tumbuhan dan pepohonan dan seluruh dunia, "Siapakah saya?" Kerangka pertama menunjukkan kebingungan, meskipun dia tidak memiliki daging dan darah, namun, ekspresi tersebut masih dapat dirasakan. Mungkin gejolak emosinya mengungkapkan suasana hati tersebut. "Tidak peduli siapa kamu, dari manapun kamu berasal, tolong berhenti ikut campur dalam urusanku, dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Suara anak laki-laki pirang itu sangat dingin, dan kata-katanya dingin, menunjukkan niat membunuh yang kuat maksud. Tapi begitu kata-kata ini keluar, tiga kerangka menukik ke bawah pada saat yang sama, dan tiga kerangka putih dengan kecemerlangan kristal terbang mengelilingi Raja Singa Emas, mengeluarkan garis-garis kecemerlangan suci. "Tidak peduli siapa aku, bagaimana aku bisa mengatakan, tidak peduli? Tidak peduli dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal? Dari mana kita pergi? Dari mana maksudmu, kemana?" Kerangka mengelilingi anak laki-laki pirang itu, seperti tiga cahaya bintang berputar dan berputar, seolah memecahkan kaserole dan mengajukan pertanyaan. "Sudah cukup, kalian bertiga hantu, kembalilah ke neraka." Raja Singa Emas menunjukkan cibiran, mata kanannya melambangkan kehancuran, cahaya darah runtuh, mata kirinya melambangkan reinkarnasi, cahaya gelap menyapu, dan kedua mata terbuka ke arah pada saat yang sama terbuka. Mata kehancuran ingin membuka kurungan ruang dan menghancurkan ketiga kerangka, dan mata reinkarnasi ingin membuka pintu neraka sepenuhnya. Namun, ketiga kerangka itu sepertinya dirasuki oleh para dewa. Pada saat ini, aura para dewa benar-benar menyebar seperti bayangan sekilas, hanya menyisakan sedikit riak emas di tempatnya. Dunia terlarang diledakkan, neraka menyelimuti sekali lagi, dan energi dunia bawah yang gelap mengalir deras. Namun, ketiga kerangka itu tidak terbunuh sama sekali. Mereka terus berpindah-pindah antara neraka dan dunia manusia, sebebas ikan di air. "Siapa aku? Dari mana asalku?" Petik 2.
Kemana aku pergi? Ketiga kerangka itu bertahan dan muncul kembali, mengalir dengan cahaya seperti kristal, bertanya pada Raja Singa Emas. Pada saat yang sama, mereka pernah sekali kembali memenjarakan ruang dan menyegel reinkarnasi. Kalian bertiga makhluk mati benar-benar layak untuk dibunuh. Jangan mengira aku tidak tahu bahwa kalian berpura-pura gila. Mata vertikal ketiga Raja Singa Emas bergerak-gerak, menunjukkan bahwa dia sangat marah. Itu hanya 3 tulang. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Marah, bergegas ke neraka untuk menghancurkanmu. Petik 2. 3 kerangka itu sangat serius dan benar. Jangan menyela, ini pertanyaan serius. Jika kamu mengerti, pahami saja. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Wajah Chen, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara, yang dibawa keluar olehnya dari Pulau Naga, adalah 3 orang berbahaya dan licik yang muncul seperti ini karena alasan yang tidak diketahui. Raja Singa Emas berhenti berbicara dan langsung memulai menciptakan retakan besar di angkasa. Retakan emas besar itu lebarnya 10 kaki dan panjangnya ratusan kaki. Pada saat yang sama, dia bergegas maju, mata kehancuran dan mata reinkarnasi terbuka, menyapu ke segala arah. Kecakapan tempurnya bisa dikatakan tak tertandingi di antara para master di level yang sama, dan dia jarang ditandingkan melawannya. Namun, ketiga kerangka itu licin seperti roti dan tidak melawan sama sekali. Dengan 3 suara mendesing, mereka bergegas menuju dunia bawah. Ketika musuh maju, kita mundur, ketika musuh mundur, kita maju. Ketiga kerangka telah menguasai taktik ini. Ketika mereka muncul untuk ke-13 kalinya, mereka masih bertanya, siapa saya? Dari mana asal saya? Dari mana saya pergi? Pada saat ini, Raja Singa Emas benar-benar menjadi gila. Dia ingin meraih 3 kerangka putih itu, menginjaknya ribuan kali, dan kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Aku akan membunuh kalian semua, tak seorang pun yang tersisa. Siapa aku? Dari mana asalku? Kemana aku pergi? Persetan? Siapa aku? Kemana saya berasal? Kemana saya harus pergi? Pergi. Raja Singa Emas menjadi gila bahkan beberapa kali dilarikan ke neraka, namun tetap tidak dapat menangkap Raja Singa Emas. Siapa aku? Dari mana asalku? Aku, selalu, aku bajingan. Apakah kamu menyebalkan? Selalu tak ada habisnya. Ulangi 3 kalimat itu. Raja Singa Emas yang pemarah tidak dapat menangkap ketiga kerangka itu, dan dia sangat marah hingga dia berteriak dan mengutuk. Dalam sekejap, dia sadar dan sepertinya sedang memarahi dirinya sendiri. Dia benar-benar bingung oleh amarah. Kamu akhirnya tahu siapa dirimu, kamu bajingan, yaitu, sialan. Sebuah kerangka berkata perlahan. Raja Singa Emas hampir menjadi gila, dan akhirnya menyadari bahwa ketiga kerangka yang licik dan licin itu sebenarnya bukan apa-apa, yang membuatnya ingin mengutuk apakah ketiga benda mati ini. Bagaimana Anda melibatkan dia? Yang paling membuatnya tak tertahankan adalah kerangka putih kedua di sebelahnya. Dia mengangguk dengan serius dan sungguh-sungguh, kamu adalah tapi, siapa aku? Paru-paru Raja Singa Emas hampir meledak karena amarah meskipun sulit untuk membuka mata vertikal ketiga, hanya sedikit cahaya dari celah tersebut menyebabkan ruang tersebut runtuh dan menghilang dalam sekejap, menyusut menjadi titik abadi. Suara penghancur dunia, nyanyian Zen, syair Buddha, himne surgawi, suara pengorbanan kuno, seperti musik abadi, diputar dengan keras di langit. Dunia seakan menyusut berkali-kali dalam sekejap. Mata vertikal ketiga yang menakutkan hanya menunjukkan sebagian dari kekuatannya,
Tetapi sudah sangat menakutkan, sulit membayangkan apa konsekuensinya jika dibuka sepenuhnya. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah hal yang tidak diketahui. Belum ada yang tahu kekuatan magis macam apa yang dimiliki mata vertikal ketiga ras Raja Singa Emas, dan bahkan raksasa kuno pun belum mengetahuinya. Tidak ada kultivator yang pernah melihat anak laki-laki berambut pirang dengan mata ketiga terbuka yang mampu bertahan sejauh ini. Mereka semua telah terbunuh tanpa kecuali. Ketiga kerangka itu melarikan diri kembali ke neraka karena malu, hanya hilang sedikit sebelum mereka dipukuli sampai mati. Mereka bolak-balik antara neraka dan keabadian, yang membuat Raja Singa Emas merasa tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, seolah-olah sebuah pukulan yang lebih berat dari apapun telah ditinju ke tumpukan kapas bergerak. Aku akan membunuh Xiao Chen, dan kemudian aku akan pergi ke neraka untuk membunuhmu. Bocah pirang itu sangat marah. Ras mereka percaya pada supremasi kekuatan dan selalu berdiri di puncak dunia dengan sikap yang tak terkalahkan. Sayang sekali dia digoda seperti ini oleh tiga kerangka yang tidak sekuat dia saat ini. Ah, sangat marah, Raja Singa Emas menengadah ke langit dan meraung, rambut pirangnya menari-nari dengan liar. Dengan dia sebagai pusatnya, rantai emas besar setebal tangki air keluar dari tubuhnya. Mungkin ada ribuan rantai emas besar yang panjangnya ratusan kaki, menenggelamkannya ke dalam dan menyapu seluruh langit. Ribuan rantai tali emas sepanjang ratusan kaki muncul dari satu titik dan menari dengan liar. Ruang angkasa terus-menerus kecewa dan sulit untuk menahan kekuatan yang mendominasi dunia ini. Xiao Chen berteleportasi dengan kecepatan 8 fase di ruang yang terperangkap ini, masuk dari satu ruang ke ruang lain, memberi orang perasaan tidak nyata seperti bunga kosong yang melamun, menghindari ribuan orang di celah ruang yang rusak setebal tangki air. Ya, dia melakukan perjalanan di ambang reinkarnasi, berlindung di celah besar di ruang angkasa yang terkoyak oleh gempa bumi. Aura pembunuh Raja Singa Emas menerobos langit, dan momentumnya meningkat hingga ekstrim. Kemarahannya mendidihkan energi aslinya, dan dia tak terhentikan saat ini. Langit dan bumi menyatu. Xiao Chen, yang terpaksa berada dalam situasi putus asa, berteriak. Kekuatan magis dunia 8 fase ditampilkan. Fase langit jatuh, fase bumi naik, dan 2 fase langit dan bumi perlahan bertabrakan dan bergabung bersama. Aura destruktif meledak, menghancurkan tali emas raksasa yang menari liar di sekelilingnya, dan akhirnya membuka ruang aman. Langit dan bumi menyatu, dan diagram Tai Chi setengah hitam dan setengah putih muncul, berputar perlahan tapi tak terhentikan. Kabut memenuhi udara, dan tali emas raksasa itu terus-menerus terputus kemanapun ia melewatinya. Rantai emas yang putus itu menampakkan bentuk aslinya, yang ternyata adalah kuil singa emas yang begitu mempesona hingga tak seorang pun bisa melihatnya secara langsung. Bulu kuil itu berubah menjadi tali raksasa berukuran ribuan kaki, yang bisa dikatakan sebagai kekuatan sihir. Lusinan tali raksasa emas terputus, dan Raja Singa Emas terus mengaum. Dengan dia sebagai pusatnya, ribuan tali raksasa emas menari dan berayun dengan liar, dan retakan emas besar menyebar ke seluruh langit, mencoba menjebak Xiao Chen di satu sudut. Pada saat ini, 3 kerangka muncul lagi, tetapi kali ini mereka menghilangkan ekspresi bingung mereka. Mata mereka bersinar dengan api jiwa, dan mereka semua tampak seperti monster tua dan licik, dengan 3 telapak tangan seputih salju jatuh dengan keras, dan pasukan tulang yang tak terhitung jumlahnya keluar. Roh jahat yang tragis melesat langsung ke langit, dan kumpulan tulang putih membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Bunuh, bajingan sialan, itu. 3 kerangka putih mengeluarkan perintah kematian seperti itu, dan kerangka putih tak berujung naik ke langit, luar biasa seperti belalang,
dan menuju Raja Singa Emas dengan gigi dan cakar yang terbuka. Xiao Chen kaget. Begitu banyak tulang yang bisa naik ke langit. Ini adalah trik kecil di wilayah raja untuk membuat benda mati hidup untuk sementara. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Kata-kata Raja Singa Emas membalikkan dugaan Xiao Chen. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara semuanya berdiri di langit yang gelap. Masing-masing dari mereka memegang sabit kematian besar di tangan mereka, dengan cahaya yang bersinar dan niat membunuh yang membubung ke langit. Pasukan tulang langsung membanjiri langit, dan warna putih yang menakutkan menutupinya dengan cahaya ilahi kemasan. Gemuruh, suara bumi pecah keluar, dan jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tulang-tulangnya, menggigit Raja Singa Emas, dan langit mendidih. Mata kehancuran dan mata reinkarnasi menyapu segala arah, dan debu putih membubung di langit. Itu adalah debu yang terbentuk setelah ribuan kerangka putih runtuh. Mata Raja Singa Emas memerah, dan dia tanpa ampun membunuh roh-roh jahat yang telah bangkit dari neraka. Di tiang bendera tulang yang besar, Raja Qin Guang melambai kepada Raja Singa Emas, membelah ruang dengan sabit kematian besar, memanggil ribuan kerangka singa, dan mengaum ke arah Raja Singa Emas. Mencari kematian. Anak laki-laki pirang itu sangat marah hingga dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas mendekat. Saat mata kehancurannya terbuka, Raja Qin Guang di tiang bendera besar hancur, mencoba merebut tulang yang hancur. Cahaya ilahi jiwa melayang keluar darinya. Namun dalam sekejap, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dibodohi. Semua ini adalah jebakan jiwa. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan, menggunakan jiwa sebagai panduan, dan memasang jebakan adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Setelah bergegas ke dalam perangkap jiwa, Raja Singa Emas menemukan bahwa dia telah tiba di daerah tersebut. Ketiga kerangka tersebut memulai reinkarnasi dan terhubung dengan istana megah di daerah tersebut. Dia menghancurkan setiap istana sebelum berhenti. Sialan! Kamu begitu tidak sabar hingga berani masuk ke gedung kecil Patriark Tongtian di dunia bawah. Neraka telah lama ditempati oleh monster yang tiada taranya. Tidak ada ketertiban di sini, dan yang kuat dihormati. Dimanapun ada gua dan istana, di situ ada monster super. Pada saat yang sama, suara kekanak-kanakan sangat terkejut dan berkata dengan lembut, "Huang Mau, apakah kamu di sini untuk mencuri dunia surga dariku?" Bab 264 Orang Jahat Mencapai Langit. Raja Singa Emas dikirim ke neraka dan masuk ke gedung kecil Lord Tongtian yang legendaris. Anda dapat mendengar auman singa dari kejauhan, cahaya keemasan sangat menyilaukan, langit dipenuhi cahaya kehancuran, dan cahaya kehancuran, langit dipenuhi dengan kematian. Pertempuran sengit terjadi di celah-celah itu. Entah berapa lama, tapi di neraka yang gelap, suara-suara kuno dan misterius seperti himne malaikat, nyanyian zen, lagu doa setan, dan suara pengorbanan terdengar seperti tsunami. Pada saat yang sama, aura jahat darah meletus. Di gedung kecil kultus Tongtian, pertempuran sengit menjadi kacau. Akhirnya, aura jahat darah mereda. Raja Singa Emas menampakkan tubuh aslinya, dan cahaya ilahi emas melesat lurus ke langit, berlumuran darah dan tampak tertekan. Merasa tertekan, dia meledak dengan raungan, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menjauh dari dunia bawah. Tidak jauh dari sana, beberapa iblis di neraka sedang mengawasi. Tidak ada yang terkejut dengan hasil ini. Meskipun bangunan kecil pemimpin Tongtian dikendalikan oleh murid-muridnya, sebagai keturunannya, dia tidak akan pernah terlalu lemah. Kultus memiliki latar belakang yang bagus. Namun, alasan utamanya adalah Raja Singa Emas masih jauh dari dewasa. Jika dia besar nanti,
Dia mungkin akan membuat khawatir pemimpin kultus Tongtian. Ini adalah Raja Singa yang menantang surga yang dapat dengan bangga berdiri di puncak hutan ras. Tentu saja, ada alasan lain. Seorang tamu kecil baru-baru ini datang ke Tongtian Xiaosu. Seekor binatang kecil seputih salju yang dikatakan lebih buruk dari Raja Singa Emas tinggal di sini. Binatang seputih salju itu akan sangat luar biasa. Obrolan setan datang dari neraka yang gelap. Mengapa tidak ada yang mengambil kesempatan untuk membunuh Raja Singa Emas ini? Jika tumbuh dengan lancar, semua orang di sini akan diinjak-injak. Petik 2. Siapa yang berani membunuh? Saya berani mengatakan pasti ada prajurit super kuat dari perang klan di dekatnya. Kamu dapat melindunginya dan mengalahkannya, tetapi jika kamu ingin membunuhnya, kamu pasti akan dimusnahkan. Klan perang, ras kuat yang telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir dan sebanding dengan dewa. Ya, selain itu, Buddha pasti akan melakukan hal yang sama. Mereka yang campur tangan tidak akan pernah membiarkan siapapun membunuh Raja Singa yang menentang surga ini. Klan perang, Buddha, semua orang terkesiap. Jika Anda mengacaukan salah satu dari mereka, Anda tidak akan bisa bertahan. Neraka perlahan kembali tenang. Hanya seekor binatang kecil seputih salju yang mengoceh tidak puas. Setan yang tahu sedikit tentang situasinya memperingatkan kerabat dan teman mereka untuk tidak menyentuh binatang kecil ini. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. 3 tahun lalu, kota Kaisar Surgawi sedang berduka, dan pemandangan setengah tingkat dewa leluhur telah dikirim ke neraka. Raja Singa Emas bergegas keluar dari neraka, tubuhnya berdarah, dan pelipis emasnya tidak lengkap. Saat dia muncul di dataran iblis, dia bergegas ke kejauhan tanpa melihat ke belakang, bahkan tanpa melihat ke arah Xiao Chen. Di dataran iblis, kekuatan reinkarnasi perlahan menghilang, nafas kematian yang tak ada habisnya perlahan menghilang, dan langit dan bumi kembali jernih, memperlihatkan tanah luas di bawah, ditutupi dengan tulang, dan pemandangan yang sunyi. Xiao Chen berdiri dalam kehampaan dan menyaksikan Raja Singa Emas pergi. Melihat ketiga kerangka itu lagi, hatinya dipenuhi dengan keintiman yang tak ada habisnya. Peristiwa di Pulau Naga masih tergambar jelas di benaknya. 3 kerangka lucu dan licik yang berpura-pura mati dan hal-hal menyeramkan seolah muncul satu persatu di hadapannya. Kami pernah bertarung berdampingan dan berjuang bersama untuk melarikan diri dari Pulau Naga dan bergerak menuju benua kehidupan abadi. Meski mereka terpisah di kota Tiandi selama 3 tahun, persahabatan yang pernah mereka miliki tidak akan pernah pudar. 3 kerangka berjalan di kehampaan, rahang mereka berbunyi klik seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, fluktuasi kesadaran spiritual datang, yang tidak berbeda dengan suara asli, dan datang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen terkejut. Ketiga kerangka itu sekarang bisa melakukan perjalanan antara neraka dan keabadian. Hanya ada satu alasan. Mereka mengaku telah menguasai misteri kehidupan, dan tidak akan berubah menjadi dewa kematian seperti dugaan Xiao Chen. Saya berpikir, maka saya ada. Mendengar pembicaraan mereka tentang filsafat, seni, dan asal-usul kehidupan, Xiao Chen merasa tidak bisa berkata-kata. Di mata orang-orang biasa, tidak ada jejak ketiga hantu itu kecenderungan, benar-benar seperti tongkat ajaib. Kekuatan reinkarnasi berfluktuasi, dan lorong luar angkasa gelap muncul di langit di atas dataran iblis. Binatang kecil seputih salju keke menjulurkan kepalanya. Tubuh seputih saljunya penuh aura, dan sepasang mata besar seperti hitam permata bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Bah. Ia menyapa ketiga kerangka itu, lalu melambaikan kaki kecilnya ke Xiao Chen, memberi isyarat padanya untuk datang. Xiao Chen bergegas mendekat, menekan kegembiraan di dalam hatinya,
dan menyentuh kepalanya yang berbulu dengan penuh kasih. Meskipun itu sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan jiwa, sentuhannya sama dengan kenyataan. Kamu anak kecil bilang kamu akan segera kembali, kenapa kamu masih terjebak di neraka? Bah, bah, binatang kecil seputih salju itu bergumam tidak puas. Xiao Chen tertawa, hal kecil itu masih sama seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan semua tumpukan buah ginseng yinmu yang diberikan iblis kepadanya dan berkata, mengapa kamu tidak segera kembali? Mata besar Keke yang cerah tiba-tiba melebar, dengan gembira melemparkan dirinya ke tumpukan buah ginseng ungu, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Namun, pada akhirnya, ia dengan enggan naik lagi, bergumam dengan suara rendah, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memberitahu Xiao Chen agar menyimpannya untuk saat ini dan menggunakannya ketika ia segera membentuk kembali tubuhnya. Kamu anak kecil, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di neraka? Keke melihat sekeliling dengan nakal, lalu terbang ke telinga Xiao Chen, berbisik dengan kesadaran spiritualnya, suaranya lembut dan kekanak-kanakan. Hei, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Aku menemukan rahasia besar di neraka. Ada dunia surga yang hilang, tanah suci. Xiao Chen melihat benda kecil ini dengan heran, dan melihat bahwa dia sangat serius melihatnya. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah ada dunia seperti itu di neraka. Keke mengangguk dan berbisik, ada lorong di gedung kecil pemimpin kultus Tongtian yang mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Saya menjaga Tongtian dari aku mendengarnya dari orang-orang di Xiaosu. Orang jahat Tongtian mungkin telah menunggu surga yang hilang selama bertahun-tahun. Aku juga menginginkannya. Xiao Chen sedikit terkejut. Hal kecil itu telah benar-benar ditingkatkan sekarang dan pergi mencarinya. Esensi spiritual langit dan bumi sekarang sebenarnya ingin mendapatkan surga dunia yang hilang, dan juga ingin mengambil makanan dari pemimpin Tongtian. Xiao Chen menggaruk hidungnya dan berkata, kembalilah dengan cepat. Tuan Tongtian jauh melampaui kemampuanmu untuk mengambil keputusan. Keke mendorong tangan besar Xiao Chen dengan perasaan tidak puas, mengerutkan hidungnya, dan bergumam, itu mereka. Kamu memintaku untuk pergi. Orang jahat Tongtian berkata bahwa aku tidak bisa mengambil dunia surga yang hilang. Karena dia ingin aku mengambilnya, mengapa aku tidak memberikannya padanya? Setelah mendengar ini, Xiao Chen tidak lagi khawatir, mengharapkan itu meskipun yang kecil adalah bermain trik, pemimpin kultus Tongtian tidak akan bersikap kasar terhadap amarah anak itu, lagi pula, merekalah yang pertama-tama mencari bantuan dari si kecil. Penjahat Tongtian sangat licik. Aku harus menyembunyikannya dengan baik setelah aku mendapatkan Lost Paradise. Mata Keke dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip, dan bulu matanya yang panjang terus berkedip. Oh, benar, Keke tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, seolah linglung, dan berbisik kepada Xiao Chen. Orang jahat Tongtian pernah berbisik bahwa monumen langit ketiga akan segera muncul. Konon ini bukan di dataran iblis, di neraka. Dia tidak ingin orang lain mendengarnya, tapi aku masih bisa mendengarnya. Dia membusungkan dadanya dengan bangga pada saat ini. Monumen langit ketiga, hati Xiao Chen tiba-tiba bergetar. Aku akan kembali ke neraka. Aku ingin mendapatkan dunia surga yang hilang dan tidak membiarkan orang jahat mencapai langit. Huang Maomao terluka dan tidak akan muncul lagi dalam jangka pendek. Ke dunia abadi menghilang, Keke dan ketiga tubuh tengkorak itu pergi ke neraka. Ketiga kerangka itu sebenarnya memiliki sesuatu yang besar untuk dilakukan. Meskipun mereka tidak merincinya, Xiao Chen tahu dari perasaannya bahwa masalahnya jelas tidak kecil. Raungan naga di kejauhan mengguncang langit, dan Biksu Yizhen mendorong Raja Naga Giok melintasi langit seperti sabuk hijau dan bergegas ke arahnya. Xiao Chen,
Kamu baik-baik saja. Langit di sini baru saja dipenuhi dengan nafas kematian. Aku takut kamu dalam bahaya dan bergegas. Tanpa diduga, kamu masuk neraka. Aku akhirnya bergegas kembali ketika pintu reinkarnasi ditutup. Petik 2. Tidak apa-apa, kata Xiao Chen sederhana. Menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Di langit yang jauh, niat membunuh melonjak ke langit. Xiao Chen dan Biksu Yizhen saling melirik, lalu bergegas ke depan. Dari kejauhan, saya melihat album emas melintas di langit. 12 pemuda terkuat dari kerajaan Sang Agung dan Kekaisaran Romawi bekerja sama untuk membunuh Raja Singa Emas. Darah mengalir, dan Raja Singa Emas terluka parah. Pada saat ini, begitu banyak tuan yang mengepungnya, dan sulit untuk melawan. Pada saat ini, semburan fluktuasi energi datang dari langit yang jauh, dan 89 bayangan bergegas menuju mereka dengan cepat. Tuan muda kerajaan Sang Besar dan Kekaisaran Romawi segera mengubah warna mereka. Raja Singa Emas memiliki identitas yang kompleks dan terkait erat dengan agama Buddha. Kedatangan orang-orang ini menyelesaikan bahaya bagi hidupnya. Tanpa basa-basi lagi, orang-orang ini mulai berkelahi begitu mereka muncul. Raja Singa Emas lolos dari perangkap dan terbang tanpa berhenti. Lukanya terlalu serius dan dia tidak bisa bertarung lagi. Seberkas cahaya datang dari kejauhan, dan Biksu Yizhen tiba-tiba berubah warna dan berkata, "Ayo pergi, ayo cepat."